Kita awali. Kita awali pembelajaran bahasa Indonesia dengan bacaan hamdalah. Basmalah. Dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi ilma amin ya. Nah, Dek, Ustazah mulai meng-share PPT untuk hari ini, ya. Sudah apa namanya ada di layar kalian? Sudah. Ya. Hari ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Ya. Dengan tema apa, Us? Selalu berhemat energi. Untuk KD subtema 2 sudah berbeda, yaitu KD-nya 3.4. Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Nah ini Dek, kata kuncinya apa Usma? Kalau pembelajaran 1 dan 3 di subtema 1 kemarin, kata kuncinya ya teks visual. Ya. Untuk subtema 2 ini kata kuncinya yaitu teks petunjuk dan poster. Ya, nah sekarang ya, nih Ustazah punya kardus. Nah ini Dek, kira-kira kardus apa ini Dek? Ada yang tahu kardus apa ini Us? Hatapek. Hah? Kanon. Ada yang tahu ini? Makanan. Hatapin. Hatapin. Isi tinta print, ya, Dek ya. Nah. Kalian tidak, Dek, ketika kalian itu membawa bungkus makanan atau bungkus obat-obatan, ya Dek ya, atau bungkus apa ya Dek ya, misalnya ya sesuatu Dek, di belakang itu ada seperti ini Dek tulisannya Dek, ya, langkah-langkah menggunakan atau cara pemakaian. Ya, sering tidak Dek menemui seperti itu? Sering tidak? Tidak usah jauh-jauh. Kalian punya bungkus mie di rumah. Ya, coba kalian lihat di belakang bungkus mie. Di situ ada tidak Dek? Bagaimana cara memasak mie? Ada tidak? Ada ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Teks itu bacaan. Petunjuk itu adalah cara penggunaan. Ya, Dek ya. Nah, teks petunjuk, cara menggunakan sesuatu. Ya, kalian coba lihat deh, ya, bungkus di belakang mie yang ada di rumah. Pasti di belakangnya itu ada cara memasak atau petunjuk memasak. Seperti halnya bahwa ini Dek, ini adalah kardus isi tinta print. Di belakang kardus ini di sini dijelaskan ya Dek ya, langkah-langkah atau petunjuk, langkah-langkah atau petunjuk cara pengisian isi tinta print. Hari ini kita akan belajar teks petunjuk. Teks itu bacaan, petunjuk itu adalah cara penggunaan. Ya Dek ya. Nah, slide berikutnya. Nah, slide berikutnya. Nah, Nikmah, berarti teks petunjuk itu apa sih, Nah, ini Dek. Teks petunjuk adalah bacaan yang berisi aturan atau ketentuan yang memberikan arahan atau bimbingan tentang cara melakukan sesuatu. Nikmah, pengertiannya. Oke, Dek. Bisa kalian ringkas seperti ini. Teks petunjuk adalah bacaan yang berisi cara penggunaan. Bacaan yang berisi cara pemakaian. Kalian jawab seperti itu sudah Nikmah betulkan. Ya, Dek ya. Nikmah ulangi nggih. Sudah ada di buku BBD kalian halaman 41 ya.
Teks petunjuk itu apa sih, Us? Bacaan yang berisi aturan, ketentuan, yang memberikan arahan atau bimbingan tentang cara melakukan sesuatu. Semua yang Usnikmah tulis di PPT ini sudah ada di buku BBD kalian. Tidak perlu kalian catat kembali, cukup kalian garis bawahi saja, atau kalian beri tanda saja. Oke, Dek? Nah, Us, kalau misalnya pengertian teks petunjuk, aku ringkas boleh enggak, Usnikmah? Boleh. Teks petunjuk adalah bacaan. Nah, bacaan tentang penggunaan suatu alat. Boleh. Bacaan tentang cara pemakaian suatu alat. Boleh. Ya, Dedek ya. Yang penting kalian paham teks petunjuk itu apa. Teks itu bacaan, petunjuk itu cara penggunaan. Ya, berarti apa, Us? Pengertian teks petunjuk itu, Dek, bacaan yang berisi cara penggunaan sesuatu. Paham ya anakku semuanya ya? Paham, Dek? Nah, ini. Nah, ini, Dek, ya, Dek ya. Nih, Usnikmah, kalau misalnya kita itu pengen, misalnya, Dek, kamu itu membuat suatu produk. Kamu itu membuat suatu barang. Kemudian, Dek, ya, barang yang kamu buat tadi itu kalian bungkus. Kalian pengen memberi cara penggunaan di balik bungkus produk yang kalian hasilkan. Bagaimana caranya? Bagaimana langkah-langkahnya, Us? Nah, ini, Dek, ya. Bagaimana langkah-langkah membuat teks petunjuk, Us? Yang pertama, kalian itu harus menyusun teks petunjuk sesuai urutan kegiatan. Ya, tidak mungkin toh, Us, kalau misalnya kita itu pengen memasak mie, yang kita masukkan bumbunya terlebih dahulu. Tidak mungkin toh, Dek. Nah, berarti, Dek, kalian itu harus menuliskan dulu bagaimana urutan atau langkah-langkah melakukannya. Setelah itu, Dek, ini loh, Dek, menuliskan teks petunjuk, jangan menggunakan kalimat yang panjang. Jangan menggunakan kalimat yang bertele-tele. Gunakan kalimat yang singkat. Ya, Dek ya, kasihan orang yang membaca. Dek ya. Nah, yang terakhir, Us, gunakan kosakata baku. Kosakata yang resmi. Bisa buka Google ya, Dek ya, dan gunakan kalimat yang efektif. Paham, Dek? Jadi ini, Dek, apabila kalian nanti, Dek, suatu saat bisa membuat suatu produk, bisa membuat suatu Dek, barang, ya, Dek ya, kalian tuh pengen memberi teks petunjuk di belakang kemasan itu, Dek. Nah, bagaimana, Us, langkah-langkah membuat teks petunjuk, Usnikmah? Yang pertama, Dek, kalian tulis urutan kegiatannya. Gunakan kalimat yang singkat. Gunakan kalimat yang efektif. Nah, sekarang slide berikutnya. Ini, Dek, ya, ada di halaman 42. Ya, Dek ya. Ini adalah gambar, ya, gambar membuat apa ini, Us? Ada yang tahu? Membuat apa? Ini, Dek. Kipas. Nah, Kipas. membuat kipas lipat dari kertas. Dulu waktu kamu TK pasti sering membuat ini ya? Enggak juga. Enggak juga. Ada yang belum bisa membuat, ada yang belum bisa membuat kipas lipat ini, Dek? Aku sering udah sekali ya, Dek. Nah, udah sekali ya. Nah, nanti ada kertas ya. Nanti kemudian kalian lipat ya. Kalian lipat. Nah, dengan Us? Dengan arah ya dengan arah yang sama kemudian berlawanan. Arah yang sama kemudian berlawanan sampai nanti menghasilkan bentuk seperti ini ya. Nah, Us, bagaimana langkah-langkahnya, Us? Ada di buku BBD kalian halaman 42. Kalau kamu pengen praktek silakan. Nah, BBD halaman 42 itulah yang disebut sebagai teks petunjuk. Teks itu bacaan,
Petunjuk itu cara menggunakan sesuatu. Berarti teks petunjuk itu apa tahu Usnikmah? Bacaan tentang cara menggunakan sesuatu. Ya, Dek ya. Silakan Dek, kalian boleh praktek, tidak wajib. Tapi kalau pengen mencoba, silakan Dek. Nanti bisa kalian berikan kepada adik kalian atau mungkin kalian gunakan untuk bermain kalian sendiri, ya, Dek ya. Nah, sekarang sebentar ini ada yang masuk ini. Nah, sekarang Dek, berikutnya ya. Nah, ini kita sekarang sudah masuk ke materi berikutnya yaitu poster. Ada yang tahu poster itu apa sih, Waktu kamu kelas 1, kelas 2, kelas 3 diminta poster itu imposter. Ayo, poster itu apa? Nah, itu imposter. Poster itu apa, Dek? Poster itu imposter. Imposter. Kalian sering diminta guru kalian, ya Dek ya. Itu waktu kertas dulu di kelas. Nah, poster itu apa sih, Poster? Poster itu gambar. Oke, ya. Ada lagi yang mau menjawab? Pemberitahuan. Isi patuhan. Nah, Pemberitahuan pinter, ya Dek ya. Nah, tadi siapa yang menjawab tadi, Dek? Pinter banget loh, ya Dek ya. Poster itu gambar, bener. Poster itu tulisan, Nikmah. Bener. Ya Dek ya. Ada tadi yang bilang, poster gambaran dipajang, tulisan untuk memberitahu orang-orang, Bener. Nikmah tidak menyalahkan jawaban kalian. Jawaban kalian semuanya benar. Ya Dek ya. Nah, poster itu apa sih, Poster itu adalah gambar dan tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada khalayak ramai. Poster iklan toh. Ada yang tahu, Dek? Khalayak ramai itu siapa? Khalayak ramai. Masyarakat. Pinter, ya Dek ya. Khalayak ramai itu adalah masyarakat umum. Ya, jadi poster poster itu adalah sebuah gambar disertai dengan tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan orang lain. Ada poster yang bertemakan hemat energi. Ada poster yang bertemakan tentang apa namanya, upaya menghindari COVID-19. Poster iklan, Iklan. Tempat sayap kebinekaan termasuk poster. Nah, itu benar sih. Ada nggak, iklan? Ada yang dibuat. Tadi siapa yang tanya? Ada yang dibuat poster, ada yang Aku yang nanya. billboard. Nah, ada yang dibuat billboard. Sekarang gini. Kalau yang sering kalian lihat kepak sayap kebinekaan, itu Aku pernah sering lihat aku itu. Itu poster Banyak banget loh. atau baliho. Nah, pinter, itu adalah baliho. Kalau Terus baliho, apa bedanya poster sama baliho? nah ada yang tahu deh bedanya poster karo baliho itu apa? Kalau poster biasanya hanya ditulis di atas kertas. Tapi kalau baliho, Dek, biasanya dipasang di pinggir jalan dengan ukuran yang sangat besar. Ya, Dek ya. Nah, sekarang, Nikmah, apa sih yang ada di dalam sebuah poster itu, Nikmah? Nah, ini di dalam sebuah poster itu ada namanya kalimat. Meskipun poster itu isinya kebanyakan gambaran, tetapi pasti ada toh, Dek, kalimat yang menyertainya, meskipun cuma sedikit. Ya Pak, enggak, Dek? Nah ini ya, unsur-unsur ketika membuat poster. Yang pertama, kalimatnya. Ya, gunakan kalimat yang efektif. Kalau poster kebanyakan kalimat, orang nanti ketika membaca malah bingung. Ya, gunakan kalimat yang singkat, kalimat yang jelas, kalimat yang efektif. Yang kedua, Dek. Nah ini, kalau membuat poster,
usahakan gambarnya menarik, gambarnya nyambung. Poster tentang hemat energi, Dek. Nah, ini loh, Dek. Poster tentang hemat energi yang kalian gambar corona. Cuman gambar Nyambung nggak itu? Nyambung nggak, Dek? Nggak nyambung. Ya, poster hemat energi yang kamu gambar itu misalnya, Dek, keran. Ya, keran. Ya, Dek, ya. Yang dibiarkan terbuka, kemudian airnya tadi itu melimpah ruah. Nyambung nggak? Masih nyambung. Ya, Dek, ya. Ada orang melihat televisi, kemudian tertidur, ya, bukan kita yang Berarti kepala saya kebinekaan kembali. Nah, itu namanya poster tentang hemat energi, masih nyambung. Nah, sekarang diminta untuk membuat poster hemat energi yang kalian gambar virus corona. Nyambung nggak itu, Dek? Enggak. Nggak nyambung, ya. Makanya, Dek, ketika membuat poster yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama apa, Usnikmah? Kalimatnya. Yang kedua, Dek, gambarnya. Yang ketiga, penyajiannya. Kalau postermu itu menarik, orang itu nanti pasti akan menengok ke arah poster yang kalian buat. Ya, Dek, ya. Gawe poster orang menarik, Dek. Orang itu mau menengok aja sudah males. Makanya, Dek, di pinggir-pinggir jalan raya itu, ya, banyak sekali yang kita temui, ya, Dek, ya, yang kita baca, karena memang, Dek, poster-posternya itu sangat menarik sekali. Ya, Dek, ya. Nah, kemudian, Dek, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini, ya, Dek, ya. Usnikmah, bagaimana sih, apabila kita itu nanti pengen membuat poster? Yang pertama, sayang, kalau ingin membuat poster, tentukan dulu temanya. Tentukan dulu topiknya. Temane gue mau ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, Dek, kalimatnya disusun yang baik. Kalimatnya disusun yang singkat, yang efektif, yang menarik, ya. Nah, yang ketiga juga sama, Dek. Ya, Dek, ya. Yang ketiga sama, Kalau membuat kalimat dalam poster, ya, usahakan kalimatnya itu mudah dipahami orang lain. Jangan menggunakan kata-kata yang apa, Dek? Yang familiar. Nah, misalnya kata-kata apa ya, Dek, ya? Yang orang familiar itu misalnya apa ya? Misalnya apa, Dek? Uap ya. Nah, yang kedua, yang terakhir, ya, Dek, yang terakhir, ya. Jangan lupa, Dek, jika posternya kalian beri gambarnya itu harus sesuai dengan isi poster. Diminta membuat poster hemat energi. Lah kok gambarnya virus corona? Nggak nyambung, ya. Nah, Usnikmah ulangi, nggih. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan temanya terlebih dahulu. Yang kedua, Dek, susunlah kalimat dengan rapi. Yang ketiga, kalimat poster itu harus singkat, mudah dipahami. Ya, yang terakhir, Dek, gambarnya harus sesuai dengan isi posternya. Paham ya, sayang, ya? Insya Allah sudah ada di buku BBD kalian. Tidak perlu kalian catat kembali. Ya, nah, tinggal di garis bawah saja. Sekarang, Dek, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini, sayang. Kalian nanti Usnikmah minta, nah ini, Dek, membuat satu buah poster. Temanya apa, Temanya hemat energi. Sudah Usnikmah beri tempat untuk mengerjakan. Nah, ini ya di buku BBD kalian, ya. Nah, ini, Dek. Nah, ini dibuat, Dek. Posternya mengenai hemat energi, bukan tentang virus corona. Kalau nanti diberi gambarnya harus sesuai dengan isi poster. Itu isinya boleh digambar, Boleh, enggak apa-apa. Buku BBD itu sudah kalian beli. Itu hak kalian. Ya, Dek, ya. Silakan dikerjakan di buku BBD. Ya, Dek, ya. Nah, ini silakan, Dek. Ya, jangan takut untuk mencoret-coret, asalkan itu berhubungan dengan materi pembelajaran, ya. Nah, kalau sudah, Dek, nih, Usnikmah bantu. Di situ ada 5 soal, ya.
Hari ini BI-nya hanya membuat poster dan hanya mengerjakan 5 soal saja. Usnikmah bantu untuk menjawab soal nomor 2. Nah, ya Dek ya. Silakan Dek, kalian buka halaman 44. Udah, Us. Soal nomor 2. Ya, dibaca dalam hati semuanya terlebih dahulu, Dek. Perhatikan petunjuk. Nah, yang belum urut di bawah ini, belum urut. Ini belum urut. Pertanyaannya, urutkan teks petunjuk menggunakan setrika. Sing bener kuwi setrika atau setrika. Nah, ini. Yang bener apa? Setrika atau setrika? Setrika. Nah, bener ya, Dek ya. Yang baku itu adalah setrika, bukan setrika. Setrika. Nah, ada yang tahu, Dek? Kalau kamu ingin menyetrika baju kalian, langkah-langkahnya seperti apa toh, Us? Atau kalian ketika melihat kalian menyetrika baju kalian, langkah-langkahnya seperti apa? Ayo. Yang pertama apa, Us? Bener enggak? Sekarang gini, Dek, tak kei rumus ya. Sekarang kalau kamu jawabnya B, 2 dulu, Dek. Bila sudah digunakan, cabutlah steker dari stop kontak. Bener enggak? Salah. Jawabannya A, Us. Berarti Us, yang B sama C itu genah salah, Dek. Kenapa, Usnikmah? Nah, karena kok tahu-tahu, Dek, stekernya itu dilepas dari stop kontak. Ya, itu salah itu, Dek. Ya, ada yang belum tahu, Dek. Apa namanya steker itu apa? Ini loh, Dek, colokan ini loh. Nah, ini loh. Nih, colokan. Ya, ini steker ya, Dek ya. Atau colokan, ya. Nah, kemudian ini adalah yang stop kontaknya. Wah, Usnikmah nggak bisa ambil ini. Ya, Dek ya. Ini adalah steker dari stop kontak, ya. Nah, ini colokan. Berarti kalau kamu jawab B sama C, itu salah. Nah, kemudian kalau misalnya kamu itu jawab yang D, yang pertama nomor 5 dulu. Periksa setrika, kemudian hubungkan pada sumber listrik. Bener enggak itu, D? Bener enggak? Bener enggak, sayang? Enggak. Nah, berarti jawabannya yang mana? Mas Tara? Jawabannya yang A. Siapkan meja atau tempat untuk menyetrika dan tempat untuk meletakkan setrika panas. Setelah itu, Dek, periksa setrika, kemudian hubungkan pada sumber listrik. Setelah itu, putar pengatur panasnya. Suhu itu panas. Kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Jika pakaian yang kalian setrika tadi itu mudah terbakar, ya, berarti jangan memilih suhu yang tinggi, suhunya yang rendah saja, ya, jadi ya. Tapi kalau yang kamu setrika itu berupa handuk atau kain katun, ya, boleh, Dek, menggunakan suhu yang tinggi, boleh, ya. Kemudian Usnikmah, nih, gosoklah pada baju secara teratur, baru, Dek, ya, Dek ya. Yang terakhir yaitu bila sudah selesai digunakan, cabutlah steker dari stop kontak, ya. Silakan anak-anakku, nomor 2 dijawab. Jawabannya apa, Usnikmah? Jawabannya A. Ya, Usnikmah bantu lagi. Masih di halaman 44. Usnikmah bantu lagi, Dek. Ini soal nomor 4. Ayo, silakan dibuka buku BBD-nya. Halaman 44. Soal nomor 4. Ada gambar, loh, ada gambar. Ini loh, Dek. Ini jenenge steker, Dek. Steker, ini jenenge apa, Dek? Stop kontak. Iki colokane. Iki stop colokannya kok bisa senyum? Diibaratkan saja ya, Dek ya. Nah, ini loh. Jangan lupa cabut ya kalau sudah tidak dipakai. Namanya apa ini? Namanya apa ini, Us? Pos? Pos? Poster.
Ya. Apa sih Nikmah? Dedek ya. Tadi nomor 2 apa, Us? Nomor 2 A. Ya. Gila, Dek. Poster itu isinya apa toh, Us? Ada gambar, ada kalimatnya. Poster itu bertujuan menyampaikan informasi kepada khalayak ramai, kepada masyarakat umum. Nah, kira-kira Us, pesan. Nah, ini, Dek. Pesan atau amanat yang termuat di dalam poster itu kira-kira apa, Us? Ya, pesannya apa? Make me do, make me do, make me do, make me do. Mas Rehan. Mas Rehan 4A, Mas Rehan. Apa Mas Rehan? Tadi yang kamu nyanyiin tuh yang dari iklan. Iya Mas Rehan. Kira-kira apa, Dek? Pesannya apa? A. Upaya penghematan listrik dengan membeli barang elektronik. Bener enggak? Bener enggak, Dede? Membeli barang elektronik. Bener enggak? Jawabannya apa? Ayo silakan. Jawabannya C. Bener. Ajakan menghemat energi listrik dengan mencabut garis steker pada steker setelah digunakan. Ya. Kalau yang A itu hubungannya apa? Ini adalah poster yang memberikan kita pesan, ya, apabila kita sudah selesai menggunakan, segera dicabut supaya hemat energi, ya, Dek ya. Nah, kalau yang B nggak ada hubungannya, Dek ya. Penggunaan barang elektronik yang berlebihan menyebabkan kenaikan tarif listrik, enggak, ya. Kita lihat posternya. Posternya itu mengajak kita semua untuk mencabut colokan setelah selesai digunakan. Akan. 4, jawabannya C. Ada Us. Nomor 4, jawabannya C. Ya. Nah, Ada 2 Us nih, ya. Mak. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Pelajaran B kita untuk hari ini sudah selesai, ya. Berarti nanti kalian tinggal mengerjakan nomor 1, nomor 3, nomor 5 saja di pilihan ganda, ya. Jika nanti ketika mengerjakan kalian nanti mengalami kesulitan atau masih bingung, silakan hubungi Nikmah. Pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Paham ya anakku semuanya ya? Nah, sebelum Nikmah akhiri, Nikmah mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Teks visual itu apa? Maaf, kok teks visual. Teks petunjuk itu apa sih, Us? Kemarin kita belajar mengenai teks visual. Teks itu bacaan. Visual itu sesuatu yang kita lihat. Nah, itu yang kemarin. Sekarang kita belajar mengenai teks petunjuk. Ayo teks. Teks itu bacaan, petunjuk itu cara menggunakan sesuatu. Berarti kalau digabung bagaimana, Dek? Kalau digabung, Dek? Teks petunjuk adalah bacaan yang bacaan ya. Petunjuk. Tidak harus seperti di buku BBD atau PPT-nya Nikmah. Bacaan yang berisi tentang cara menggunakan sesuatu. Ya. Jadi ya, tidak harus petunjuk. Boleh menggunakan bahasa jadi botol. Kalau poster, poster gambar atau tulisan yang berisi apa, Us? Informasi. Ayo, Dek. Poster adalah gambar atau tulisan yang berisi informasi yang ditujukan kepada orang lain atau khalayak ramai, ya. Jadi ya. Nah, alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia di subtema 2 pembelajaran 1. Jadi ya, silakan anak-anakku semuanya setelah ini kalian istirahat terlebih dahulu baru membuka link YouTube pembelajaran bahasa Inggris, ya. Nah, bisa cukupkan ya, Dek ya. Pembelajaran kita untuk hari ini ya, Dek ya. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya. Kita akhiri.
Pembelajaran dan bacaan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.